pagi dan terima kasih untuk Anda yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa 24 Juni 2025. Ya, bersama saya Michael siap menyapa Anda lagi dalam forum kaum muda untuk pagi ini. Berbicara dengan topik yang sama terkait dengan peringatan Hari Bidan Nasional, di mana komitmen dari ini Ikatan Bidan Indonesia. Dan pendengar, untuk narasumber kita pagi ini dia sudah tersambung melalui via Zoom selaku Ketua IBI Cabang Pulau Mongondo Selatan. Ada Bidan Selviana Hadewali SSTMKes ya. Dan kita akan berbicara sekali lagi terkait dengan Hari Bidan Nasional. Ya, saya menyapa dulu untuk narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Ibu Bidan. Oke, Ibu Bidan aja ya. Lagi ya, harus hari dong. Ini bulan tahunnya bidan. Iya betul. Ini menjadi kebanggaan tersendiri ya untuk seluruh bidan se-Indonesia ya, boleh merayakan ulang tahun yang ke-74 tahun ya, Ibu Bidan. Oke. Baik, pendengar, nanti kami akan kasih kesempatan juga untuk Anda di line telepon melalui SMS dan WhatsApp ataupun bisa melalui line telepon di 082195835080. Anda juga bisa ikuti siaran kami pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Sebentar. Oke, baik pendengar, Hari Bidan Nasional memang punya makna yang mendalam ya bagi dan Kementerian Kesehatan sendiri juga mengatakan bahwa bidan itu punya peran penting untuk upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oke, dan topik kita pagi ini sekali lagi Hari Bidan Nasional, dan tema yang diangkat untuk tahun ini di Hari Bidan Nasional iya. Ya, jadi kalau tahun ini kami dari IBI ya, dari Ikatan Bidan Indonesia, Mas 2045 Oke, jadi mungkin bisa diulang peran strategi bidan dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Oke, oke. Baik, Ibu Bersinar pelecehan-pelecehan seksual ataupun penyakit-penyakit menular seksual yang paling besar dampaknya itu ada di perempuan. Kehidupan. Jadi ini merupakan tugas pokok dari kami bidan, teristimewa untuk tahun ini menjadi tugas paling inti dari kita untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tema yang diusung pada hari ulang tahun IBI tahun ini. Oke, oke. Baik, nah berarti kalau dilihat dari tema tahun ini, peran bidan dalam memenuhi kehidupan seksual ya begitu ya. Oke, Ya, kesehatan
Ya, Iya. Halo Ibu Bidan. Ya baik, pendengar kami saat ini masih dalam forum Kawanuah ya, berbicara dengan topik yang sama terkait Hari Bidan Nasional. Tema tahun ini ya, peran strategi bidan dalam memenuhi kesehatan seksual. Oke, bisa dilanjut. kita melanjutkan tema HUT IBI tahun ini, salah satunya melalui KIE, ya, komunikasi informasi atau edukasi, ya, tentang apa namanya, strategi kita bidan dalam mensosialisasikan tentang hak-hak kesehatan perempuan terkait itu kesehatan seksual maupun reproduksinya. Jadi kami kita IBI Bolang Mongondo Selatan itu salah satunya kami menyusun program kegiatan untuk sosialisasi di sekolah-sekolah menengah umum itu akan kita laksanakan dalam tahun ini salah satu kegiatannya. Terutama untuk anak-anak sekolah yang saat ini memang lagi marak-maraknya dengan seks bebas seperti itu, Pak. Betul betul. Itu memang yang harus banyak diedukasi ya, karena banyak yang mengalami apa ya, pergaulan yang salah ya, khususnya anak-anak Iya, muda benar. sekarang ini. Ya menganggap ini apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang masih akan direncanakan. Ini program kita mensosialisasikan tentang hak kepada teman-teman saya anggota IBI yang ada di Bolang Mongondo Selatan untuk meningkatkan SDM-nya, meningkatkan sumber daya manusianya. Karena kalau bidannya ilmu pengetahuannya kurang, bagaimana dia mengedukasi melalui 2 jalur. Yang pertama, pendidikan berkelanjutan dan Berarti ya. iya, benar sekali. Oke, apakah ada semacam program Dan semua yang ada melakukan pelayanan kesehatan itu harus berpendidikan profesi, bergelar harus BD, iya BD atau BD BDN. ya? Oh gitu. Iya. Duluan bidan dengan SDM yang ada, memang ini dari pengurus ya IBI kami Provinsi Gorontalo maupun yang ada di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, kami menjalin kerjasama untuk bidan-bidan bersekolah atau melanjutkan pendidikan S1 kebidanannya sama profesinya. Dan alhamdulillah ini tahun kedua kami mulai menjalankan program pendidikan berkelanjutan ini, sudah ada sekitar 40 sampai 50 bidan di Bolsel yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan. Oh gitu ya. Oke, Ya. baik. Jadi itu semacam syarat begitu ya. Nah, bagaimana dengan soal Tim
Iya, jadi itu wajib ya. Wajib sekali, Pak. Iya. Jadi untuk para bidan yang sudah dinyatakan lulus itu Isinya. untuk Kalau untuk penempatan itu tergantung dari bidan itu melamar di mana, seperti itu. ya. Tapi sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini memang agak-agak kesulitan teman-teman bidan yang angkatan-angkatan baru untuk mencari pekerjaan. Masalah yang pokoknya itu pokok intinya lapangan pekerjaan mungkin Pak, atau keterbatasan dari salah satu instansi yang ada di kabupaten kota untuk menerima SDM khususnya bidan. Oh, jadi Memang agak-agak disesuaikan dengan kebutuhan berarti ya, Bu ya? ya, benar. Oke. Baik, Ibu Bidan mungkin biar masyarakat bisa lebih jelas ya. Ini sebenarnya apa sih tupoksi dari bidan itu sendiri, Ibu Bidan Selfie? Mungkin selain persalinan atau mungkin ada semacam hal-hal yang lain dari tupoksi seorang bidan ini? Silakan, Ibu Ya, benar Selfie. sekali. Ya. Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa karena kebidanan. Jadi memeriksa juga dan ini sebenarnya harus dimiliki oleh setiap bidan yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bolsel saja, Pak. Oke. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya. Nah, Ibu Bidan Selfie, kalau dulu kan ada yang namanya biang ya. Biang. Iya. Dulu kan ada yang namanya biang. Nah, sekarang ini ada namanya biang, ada bidan, ada perawat. Ini apa sih yang bedakan dari ketiga profesi ini? Iya. Kalau biang itu belum ada. Belum Jadi ada. ya ini biang kampung atau mama biang ini yang berfungsi dulu sebagai yang pedalaman itu Pak, biasa mereka lebih percaya dengan tenaga-tenaga biang ini daripada bidan-bidan yang masuk ke desa, apalagi bidan-bidan yang baru. Nah, Menurut mereka kurang meyakinkan seperti itu. itu dia. Nah, Jadi, mengantisipasinya seperti apa? Itu kalau misalnya ada masyarakat yang masih yang kurang justru percaya, lebih percaya ke biang daripada bidan, gimana itu? salah satu strategi kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten kota, khususnya bidang kesehatan masyarakat untuk bersinergi melakukan kegiatan mitra dari bidan itu ini dukun bersalin. Jadi kita Biang sedapat kampung. mungkin meminta kerjasama, jangan bikin mereka itu jadi saingan seperti itu Pak. Jadi misalnya ada ibu hamil di satu desa, beliau yang pegang, misalnya kita membina hubungan bagus, nanti di saat melahirkan dukunnya yang bawa ke puskesmas atau ke sekarang kan Pak program pemerintah ada rumah tunggu kelahiran Pak. Itu Iya. dana dari pusat itu rumah tunggu kelahiran misalnya ada ibu hamil yang dari pedalaman atau jarak tempuhnya ke rumah sakit itu jauh. Jadi beberapa hari sebelum taksiran persalinannya itu bisa masuk ke rumah tunggu kelahiran dan dukun ini bisa mengantar pasiennya di tempat itu. Oke. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama kita antara bidan sama dukun. Kemudian beda. Jadi serupa tapi tak sama begitu ya.
pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya seputar topik kita pagi ini, Hari Bidan Nasional ya. Di line SMS, line WhatsApp, line telepon, di YouTube juga boleh 0821 9583 5080. Dan inspirasi Rosatu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik pendengar, masih di Forum Kawanua untuk pagi ini kita lanjut masuk di sesi kedua ya. Masih bersama dengan narasumber kita melalui via Zoom. Selaku Ketua IBI Cabang Bola Mongondo Selatan ada Ibu Bidan Selviana H. Deowali SST MKes ya. Jadi untuk sesi kedua ini kita akan kasih kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya ya seputar topik kita di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya. Oke, selamat, kita sudah ada penelpon Ibu Bidan ya. Oke, selamat pagi Forum Kawanua. Halo. Halo. Selamat pagi, Forum Selamat Kawanua. pagi Ibu Fatma Bitung. Ya, langsung saja Ibu Fat dengan bidan kita dari Bolmong Selatan ini. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengarkan tadi, Ibu bilang tadi, Ibu kasih tahu tadi kesehatan seks, Kesehatan reproduksi, ya. Iya, Seksual. Iya, seksual. Ini yang saya tanyakan mengenai anak-anak di bawah umur, ini. Bagaimana Bu Bidan mengatasi mama-mama muda yang di bawah umur, yang sudah hamil muda itu untuk melahirkan? Hanya itu pertanyaan saya. Makasih. Okay. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Fatmawati ya. Ini berbicara seputar kesehatan reproduksi ya. Bagaimana dengan ibu-ibu muda di bawah umur tapi sudah hamil ya. Bagaimana penanganannya dari selaku ketua Ikatan Bidang Indonesia untuk wilayah Bola Mongondo Selatan. Kalau masih ada di line telepon yang sama, kita tampung dulu untuk dua penelpon ya. 0821 9583 5080. Selamat pagi Forum Kawanua. Oke. Baik, untuk Anda juga yang tidak sempat di line telepon bisa gabung di chatting ya, di SMS ataupun WhatsApp ya, di nomor yang sama 0821 9583 5080. Baik, Ibu Bi dan Selvi mungkin bisa langsung dijawab ini. Bagaimana penanganannya ini, Ibu
Selvi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya Ibu yang dari Bitung. Terima kasih sudah menyimak apa yang kami paparkan dari awal wawancara ini dimulai. Jadi kasus tentang persalinan anak di bawah umur ini bukan masalah yang kecil ya, karena saya kasih contoh di Kabupaten Bola Mongondo Selatan aja memang banyak sekali kasus-kasus persalinan yang di bawah umur 20 tahun. Memang masih tinggi. Jadi ini saya sendiri bukan 1-2 kali menolong persalinan yang anak masih usia kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, bahkan ada yang kelas 1. Jadi kami menolong persalinan. Kalau kita kawal dulu dari awal kehamilannya ya, sebelum masuk pada fase persalinan. Jadi ini masuk kategori resiko. Jadi bidan itu harus mampu melakukan deteksi dulu, Pak. Jadi setiap kasus yang kita tangani, kita harus melakukan deteksi dulu. Apa ibu ini masuk kategori kehamilan normal atau kehamilan dengan resiko atau kehamilan dengan resiko tinggi, seperti itu. Jadi kalau anak di bawah 20 tahun itu masuk faktor resikonya. Jadi kita kasih kode merah, berarti ini butuh penanganan ataupun pemeriksaan yang lebih, 1 jika lebih dari kehamilan yang normal, seperti itu. Pada saat mau melahirkan, bidan harus membawa pasien ini ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, minimal itu kalau ada puskesmas, di puskesmas atau di rumah sakit, seperti itu. Untuk persalinannya kita melihat Pak sesuai dengan keadaan pasien ini, apa dia bisa lahir normal, setelah kita melakukan pemeriksaan dari rambut, dari kepala sampai kaki itu kita diagnosa. Kalau memang bisa kita tolong secara normal, tapi harus ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu di puskesmas ataupun rumah sakit. Harus ada, jangan di rumah karena resikonya luar biasa. Banyak ada penyulit-penyulit yang kita tidak juga sebelumnya pasti akan terjadi. Yang paling utama itu perdarahan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah melahirkan, kami selalu, tenaga kesehatan khususnya bidan, kami selalu mengedukasi pasien-pasien yang setelah melahirkan di bawah umur ini untuk melakukan pemasangan atau menggunakan kontrasepsi alat kelamin berencana jangka panjang, seperti itu. Jadi kontrasepsi jangka panjang itu ada berupa kontrasepsi implan ataupun misalnya IUD, spiral itu Pak, yang dulu-dulu kalau orang tua dulu-dulu spiral ya, itu jangka panjang, itu ada 8 sampai 10 tahun. Jadi kita sedapat mungkin mengedukasi pasien ini bersama suami ataupun keluarganya yang ada untuk dianjurkan untuk pemasangan MKJP ini. Oke, berarti harus ada persetujuan dari keluarga juga ya untuk kontrasepsi jangka panjang. Iya, semua tindakan medis yang kita berikan ke klien itu harus ada inform konsennya, persetujuan tindakan. Baik, Ibu Selvi, kita ke lain telepon lagi. Forum Kawan Ua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bung Cliff Motoling, silakan. Iya, dengan Cliff Motoling Minahasa Selatan. Iya, silakan. Iya, selamat pagi Ibu Bidan Selviana ya. Iya. Iya, pagi. Ketua IB di mana? Bola Mongondo Selatan, iya. Kalau saya mau bertanya begini. Seperti Ibu bilang kan ada 3 fungsi bidan kan, selain mengecek kehamilan, Ibu proses persalinan, mengajar juga kan begitu toh? Mungkin mengajar itu berarti mengedukasi lebih khusus itu para perempuan begitu kan? Perempuan. Yang jadi pertanyaan saya begini Bu, kenapa masih banyak kejadian ibu melahirkan itu bayinya meninggal, padahal sudah dibawa ke rumah sakit. Iya. Itu sebenarnya penanganan itu seperti apa? Karena setahu saya juga kan, kalau bidan desa itu pasti semua data sudah tahu. Biasanya hamil dia sudah berapa bulan, sudah mendekati. Dan kenapa masih saja yang banyak ibu melahirkan gagal begitu? Oke. Alasannya terlilit dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti apa penanganannya di rumah sakit Bu? Iya. Itu saja. Oke. Pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Kita tampung lagi ya satu penelpon sebelum Ibu Selvi menjawabnya. Mungkin ada penelpon yang lain di nomor yang sama 082195835080. Ya, kami masih berbicara terkait dengan Hari Bidan Nasional ya. Mungkin Anda yang ingin bertanya
ya, seputar topik kita atau mungkin bagaimana peran bidan, silakan ya. Kalau tidak sempat di line telepon bisa di line SMS ataupun WhatsApp. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab ini Ibu Bidan Selvi terkait dengan fungsi tugas dari bidan ya, selain menangani persalinan, mengajar ya. Ini yang dipertanyakan masih banyak yang terjadi ibu melahirkan tetapi bayinya meninggal. Penanganannya itu seperti apa? Edukasinya itu seperti apa? Iya, Ya, silakan. terima kasih. Pertanyaannya luar biasa Pak Cliff dari Minsel ya. Kalau saya lihat mungkin posisi Bapak bertanya mungkin bukan hanya sebagai penonton mungkin ya. Mungkin pernah jadi kejadian sama keluarga mungkin. Jadi bicara tentang peran dan fungsi bidan yang saya jelaskan yang pada sesi pertama tadi, Iya. ini pertanyaan Pak Cliff ini mengarah ke fungsi bidan sebagai pelaksana Oke. pelayanan. Baik, Jadi Ibu Selvi, mohon maaf ya, ditahan dulu sebentar. Pertanyaan dari Bung Cliff, mungkin kita terima lagi line telepon ya, Ibu Selvi. Oke, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Selamat Bro. pagi Pak John Simbar. Oke, silakan langsung saja Selamat Pak John. pagi, Bu Bidan. Iya, ya pagi Pak. Pak John, kawan-kawan. iya, oke, silakan. Begini, kalau dulu bidan memang sudah ada tapi belum dikenal. Iya, Jadi bagaimana Ibu Bidan menanggapi itu ibu-ibu biang kampung? Dulu kan Ibu belum bidan belum seperti sekarang. Dulu pertolongan pertama ada tuh biang biang. kampung. Mm-mm. Jadi dulu memang bidan belum seperti sekarang. Mm-mm. Iya. Oke, Menanggapi juga memang apa yang dikatakan oleh Bung Cliff tadi, ada bayi yang melahirkan coba di rumah sakit meninggal. Ada tuh iya, bayi Ibu melahirkan. melahirkan di rumah ditangani oleh biang kampung, itunya nak meninggal. Ibu melahirkan ya, bukan bayi berarti melahirkan toh ya. yang itu meninggal itu kan Oke. Tuhan tahu toh. Oke. Jadi ini cuma bertanya. Jadi Iya. dulu Ibu Selvi ada biang-biang kampung, belum ada bidan dulu, itu pertolongan pertama. Sekarang kan ada bidan toh semakin canggih. Bagaimana dengan apakah biang kampung itu tidak diakui atau bagaimana? Oke. Dan baik. berikut cuma mau sampaikan pemerintah itu harus adakan pelatihan terhadap bidan. Ya. Ibu Ike Umbo yang mendengar, selamat Oke, pagi. baik, terima Bu kasih, Selvi, Pak John, Tuhan ya. memberkati. Shalom. Oke. Iya, baik. Ibu Selvi, ini mungkin maksud dari Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan. Ya, ini terkait dengan biang kampung. Ya, sudah berapa banyak yang terdata? Ada berapa banyak yang terdata? Kemudian, apakah biang-biang kampung ini selain ada kolaborasi dengan bidan, apakah biang-biang kampung ini diberikan semacam pelatihan? Ya, itu mungkin maksud dari pertanyaan dari Pak John Simbar. Tapi kita ke pertanyaan dulu dari Bung Cliff tadi. Ini masalah angka kelahiran bayi yang meninggal. Angka kematian. Ya, ya, oke, silakan. Baik. Ini bukan cuma masalah mungkin ya yang ada di Minsel, tapi di hampir di semua seluruh, tempat ya. yang ada di Indonesia. Betul. Kalau kasus kematian ibu ataupun kematian bayi, ini biasanya Pak, kami mengalami beberapa kendala dalam pelayanan, itu mengarah ke faktor-faktor keterlambatan. Jadi misalnya, ada ibu hamil, dia malas berkunjung ke posyandu ataupun ke dokter kandungan. Padahal sekarang ini kan pemeriksaan kesehatan itu gratis semua kan. Iya, betul. Gratis ya, ada pemeriksaan gratis memang dari pemerintah, ya. Oke. Seperti itu. Tapi daya dan upaya atau keinginan dari pasien ini yang kurang. Kemudian yang kedua, datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah terlambat, misalnya sudah picah ketuban lebih dulu di rumah, dijaga oleh dukun seperti itu. Jadi datang ke puskesmas itu sudah keadaannya sudah menurun, keadaan umum pasiennya sudah menurun. Berarti denyut kelalaian jantung. sendiri ya, Bu Bidan, Iya, kelalaian banyak sendiri. seperti itu. Kemudian yang ketiga, jarak rujukan dari puskesmas yang menjadi tempat kunjungan pertama pasien dengan kegawat daruratan bayi ataupun ibu, itu jarak rujukan ke rumah sakit rujukan itu jauh.
seperti itu. Iya. Jadi waktu yang kita pakai untuk selama dalam rujukan itu kan setiap detiknya sangat berharga untuk kita memberikan pelayanan untuk bayi yang dalam keadaan darurat. Kemudian yang keempat, banyak di saat kita habis melakukan pemeriksaan, selesai melakukan pemeriksaan, kita mendiagnosanya dan kita mengambil keputusan dari tenaga kesehatan itu baik bidan maupun dokter untuk dirujuk. Banyak keluarga pasien yang menolak seperti itu. Jadi di saat menolak, bidan kan harus bikin persetujuan penolakan biar misalnya ada kejadian kematian dan ada komplain dari keluarga, kita bisa ajukan jam segini kita tadi ajukan untuk rujuk tapi ditolak. Jadi mungkin sudah ada 2-3 jam baru keluarga bersedia, bayinya sudah lebih parah gitu. Berarti kalau misalnya ada semacam penolakan dari pihak keluarga, dari bidan sendiri bagaimana? Kita Langsung mengiyakan. Bikin surat pernyataan yang mana di sana di penolakan, surat penolakan rujukan dan bertanda tangan di sana keluarganya, suami ataupun orang tuanya bisa kalau suaminya tidak ada. Itu jadi bukti kami, dokumentasi kami pada saat misalnya ada komplain setelah ada kejadian yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi faktor-faktor keterlambatan ini memang fatal sekali, Pak. Ini memang fatal sekali dalam penanganan kasus-kasus yang beresiko ataupun kegawat daruratan. Dan ini banyak terjadi di tempat saya juga di Bolmong Selatan itu banyak seperti ini. Nah, Ibu apalagi di tempat kita, Pak, di Rumah Sakit Bolsel kan tipenya masih di bawah. Jadi kita setelah menerima rujukan dari puskesmas kita langsung kolaborasi dengan dokter penanggung jawabnya. Kami dokter penanggung jawabnya ada di wilayah Kota Mobagu. Jadi kalau misalnya dokter bilang rujuk ke Kota Mobagu, kita harus rujuk lagi, Pak. Bayangkan 1,5 jam lagi kita bawa lagi ke rujukan lanjutan. Itu pun kalau disetujui ya? Iya, kalau disetujui sisrutnya gitu. Jadi memang tahapannya butuh waktu dan waktu yang kita keluarkan untuk untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik itu sangat berguna. Kita memberikan pelayanan yang lebih baik atau lebih cepat untuk kasus-kasus kegawat daruratan seperti itu. Ibu Bidan Selvi, nah ini kalau bisa dibilang karena kelalaian sendiri ya. Kalau dari pihak Ikatan Bidan Indonesia wilayah Bolmong Selatan, apakah tidak ada semacam pendataan begitu untuk ibu-ibu hamil muda agar bisa terawat dari usia dini? Kalau pendataan tetap ada ya, karena di wilayah puskesmas itu kan punya kader ya, Pak, kader posyandu namanya. Jadi di setiap wilayah itu mereka mendata dan ada beberapa puskesmas di wilayah kami malah mereka menggunakan teknik jemput bola, Pak. Jadi apabila ada ibu hamil yang misalnya sudah terdata di registernya dan misalnya tidak kunjungan ke posyandu pada bulan itu, malah mereka jemput, Pak. Oh iya. Jadi salah satu strategi dari pemerintah melalui bidan yang ada di pelayanan tingkat pertama itu seperti itu, Pak. Malah dijemput. Tapi berarti bukan tidak mungkin tidak semua yang harus dijemput ya, Ibu Bidan. Karena masih ada yang mengalami kegagalan. Ibu-ibu hamil ada beberapa yang memang kalau bahasa orang kabal, memang susah mau dikasih tahu, betul. Itulah. Padahal mau dibawa ke posyandu itu gratis, biar dapat sehat juga pemberian bantuan makanan tambahan, susu ibu hamil dan sebagainya itu gratis, Pak, dikasih selama sebulan. Sebenarnya ya. Iya, enggak mau juga. Jadi susah ya. Kadang juga mau bagaimana? Soninta mau baking apa berarti ya? Iya, seperti itu, Pak. Benar. Berarti apakah edukasinya yang mungkin masih kurang atau seperti apa ini? Sehingga banyak keluarga muda yang ketika hamil muda masih kurang mendapatkan wawasan pengetahuan soal keselamatan saat hamil begitu. Banyak seperti ini, Pak. Misalnya ibunya ini riwayat ke dalam keluarganya ya, misalnya pasien ini ibunya misalnya 5 kali melahirkan di zaman dulu gitu, Pak.
pertama kali melahirkan cuma di rumah, enggak apa-apa. Biasanya pola-pola itu Pak yang ditanamkan ke keturunannya seperti itu. Oh, gitu. Iya, jadi memang susah sekali. Begitu juga dengan program kami untuk imunisasi bayi, Pak. Banyak Iya. pemahaman dari keluarga yang sebelumnya itu mereka biar nggak imunisasi sehat-sehat, nggak kiapa-kiapa seperti itu. Itu memang kendala luar biasa di kita, Pak. Berarti banyak yang berpegang dengan riwayat keluarga. Oh, kita Iya. kandungan kuat, padahal Iya. tidak Padahal, semua Pak, orang. Iya. ada beberapa kasus seperti ini di lingkungan keluarga mereka, ada anaknya yang bidan, ada anaknya perawat, seperti itu. Tapi memang lewat itu Pak dengan paradigma lama mereka yang seperti itu Pak. Baik. Nah, ini memang susah sekali, ini kendala-kendala kami dalam pelayanan Pak. Oke. Baik, Ibu Bidan, kita ke pertanyaan yang kedua dari Pak John Simbar tadi. Ini mempertanyakan ini soal biang lagi, ya. Ini apakah semua biang sudah terdata dan apakah mereka juga mendapatkan pelatihan ketika mereka memberikan pertolongan pertama untuk proses persalinan atau yang lainnya? Gimana, silakan. Jadi begini Pak, kalau zaman tahun di bawah 2020-an, saya masih sempat pernah memberikan materi untuk kemitraan bidan dukun di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Tapi setelahnya itu mulai keluar Undang-Undang Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebidanan terbaru, itu tentang pelayanan kesehatan terutama pertolongan persalinan lewat dukun itu sudah ditiadakan. Jadi tidak ada lagi, sudah tidak bisa lagi Pak. Jadi sudah tidak ada lagi pelatihan atau pembekalan untuk dukun. Jadi kami hanya menjalin kemitraan itu kerjasama atau kolaborasi seperti saya jelaskan tadi. Misalnya jalin hubungan dengan biang kampung ini, antara bidan dengan biang kampung ini dalam penanganan pasien. Jadi misalnya biangnya ini merawat ibu hamil ini selama kehamilannya. Di saat melahirkan, kita sedapat mungkin cari strategi paling bagus. Kita mengajak biar dukunnya ini bawa ke klinik kita atau bawa ke puskesmas seperti itu. Salah satu strategi pemerintah itu lewat RTK, Pak, program rumah tunggu kelahiran yang saya jelaskan tadi. Oke. Gitu. Kemudian kalau untuk sarannya dari Pak John tadi tentang peningkatan SDM bidan, ini kami di cabang-cabang IBI di Sulawesi Utara, kami semua sedang menggalakkan ini program peningkatan SDM bidan lewat pelatihan-pelatihan klinis atau keterampilan untuk bidan kita. Karena di samping untuk mendapatkan ilmunya juga, bidan dalam memperpanjang surat izin praktek kebidanannya harus ada nilai SKP, sasaran kerja. Jadi kinerja. SKP ini kita dapat lewat pelatihan-pelatihan klinis. Dan saat ini SKP yang dituntut dari kementerian itu harus SKP Kemenkes. Jadi kami bikin pelatihan-pelatihan klinis ini, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga diklat seperti Bapelkes, diklat Poltekkes Manado juga ada, atau Bapelkes Makassar juga bisa, ada banyak Pak saat ini. Jadi kami organisasi profesi harus kerjasama dengan lembaga diklat untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan klinis untuk meningkatkan keterampilan bidan. Baik Ibu Bidan Selvi, kita ke penelpon lagi ya. Oke, Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi Forum Kawanua, selamat pagi Bu Selamat Mai. pagi Umi. Iya, apa kabar? Umi Lena dari Mapanget ya. Oke, silakan langsung dengan narasumber kita Ibu Bidan Selviana. Silakan. Selamat pagi Ibu Bidan, salam kenal, salam hormat. Kejadian ini saya rasakan sendiri ya, untuk pelayanan bidan di saat saya melahirkan anak saya. Langsung saja ke pertanyaan, apa sanksi ke depan apabila terjadi kelalaian dari bidan sehingga menimbulkan cacat tetap buat anak yang dilahirkan. Jadi pada waktu itu posisi larut ya, bisa dikatakan pagi lah, jam 2 begitu. Saat saya sudah mau melahirkan, kebetulan saya dijaga sama ibu kos saya. Oma itu dari keluarga Brimob ya, mewakili orang tua yang jauh. Pada saat sudah kepala anak sudah di pintu, dibangunkan itu. Ya dulu kan bisa panggil di rumah sakit swasta. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya.
Terus bidan itu hanya jawab, oh tunggu Oma, belum tua, padahal sudah bukaan keberapa. Akhirnya karena saya mendengar percakapan Oma dengan bidan, saya timbul khawatir, jadi saya kekuatan itu satu kali saja, dan bidan itu dia mungkin pakai alat, akhirnya alat itu ada tanda di bagian mata. Ya, jadi biasa kan orang kalau melahirkan tuh matanya kan normal ya, tapi memang alhamdulillah melihat normal, tetapi ada bekas kayak pegangan alat begitu. Mohon dijelaskan dan terima kasih. Sukses Bung Mai, sukses Bu Bidan. Selamat pagi. Iya, terima kasih Umi Cintalena yang ada di Mapangat. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ini terkait dengan sanksi juga nih. Bagaimana? Menarik sekali ini pertanyaannya, Ibu Bidan, silakan. Ya, luar biasa. Salam kenal Ibu Umi Cinta ya. Jadi bicara tentang kelalaian bidan ini juga memang kami tidak akan memungkiri karena memang masih ada banyak kasus-kasus yang melibatkan kelalaian dari kami tenaga profesi bidan seperti itu. Jadi kalau saya lihat masalah kasus yang dialami oleh Ibu Umi ya, memang ini banyak ya Pak kasus-kasus seperti ini di rumah sakit. Biasanya seperti tadi yang disebutkan ada cacat pada daerah sekitar mata ya. Saya lihat kalau persalinan normal, kalau bidan yang tolong, kalau sampai ada perlukaan di seputaran mata, itu sudah bukan persalinan normal lagi ya, karena persalinan normal itu kan tidak menggunakan alat apa-apa pada saat menolong. Jadi iya, kecuali bayinya sudah lahir, kita gunting tali pusatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada perlukaan di daerah wajahnya, seputaran wajah, kemungkinan ada persalinannya menggunakan alat. Dan apabila menggunakan alat, berarti bidan tidak melakukannya sendiri. Bidan harus kolaborasi dengan dokter ahli, seperti itu. Jadi terkait ini memang kelalaian ya saya lihat karena namanya pasien sudah ada di ruang persalinan, berarti memang selama kita mengobservasi sampai bayi lahir itu memang bidan full ada di samping pasien. Iya, betul. Jadi kalau untuk sanksinya ya kami punya Undang-Undang 17 tahun 2023, di sana jelas sekali semua kelalaian-kelalaian kita apabila sudah dibawa ke ranah hukum dan terbukti bersalah, kita pasti akan dapat hukumnya seperti itu. Jadi pasti akan diproses hukum ya. Pasti akan diproses hukum. Untuk kami tenaga kesehatan biasanya kalau di rumah sakit kami punya tenaga mediatornya. Biasa kalau ada kasus-kasus malpraktek begini, tenaga mediator yang akan mendampingi dan organisasi profesi akan mendampingi ke ranah hukum. Tapi apabila memang terbukti bersalah, kami akan dijerat sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku. Seperti itu. Baik. Oke, baik Ibu Selvi, Ibu Cintalena yang di Mapangat ya, semoga sudah jelas ya. Jadi kalaupun ada ya kejadian seperti itu, mungkin ada sanksi hukumnya ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, kita ke SMS dulu ini dari Seska di Minut. Kalau ada pasien yang mengalami menstruasi ringan selama kehamilan dan ketuban pecah di bukaan ketiga, apa ada semacam obat cair atau perangsang khusus untuk tidak dioperasi? Dan apa KB 3 bulan dan 1 bulan itu beda? Kalau 3 ada yang mengalami volume haid yang lebih dari yang 1 bulan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Selvi? Aduh, terima kasih Bu Seska, pertanyaannya luar biasa ya. Ini pertanyaan saya lihat memang kalau masyarakat umum yang bertanya apa yang menjadi dirasakan saat itu yang ditanyakan. Jadi saya lihat kalau menstruasi ringan pada kehamilan ya ini ya yang ditanyakan. Jadi kalau bicara hamil tidak akan terjadi menstruasi Ibu ya. Tidak ada menstruasi kecuali dia sampai ada perdarahan, berarti itu ada kegawat daruratan. Dalam artian di teori tentang kebidanan itu ada teori yang membahas tentang perdarahan trimester 1 kehamilan. Jadi 0 sampai 3 bulan ya. Itu salah satunya seperti abortus ya, kehamilan di luar kandungan atau kehamilan anggur. Itu biasa kejadiannya ada perdarahan tapi kejadiannya di trimester 1 kehamilan. Seperti itu. Jadi kalau namanya pada saat hamil ada keluar darah berarti ada resiko harus ke
bidan atau ke dokter. Jadi itu bukan normal. Iya. Atau kemungkinan kalau misalnya perdarahannya itu datang di trimester 3 di umur kehamilan 7 sampai 9 bulan, berarti ada kemungkinan plasentanya di bawah, plasenta previanya, atau plasenta previa itu berarti plasenta menutupi jalan lahir. Jadi plasenta dulu baru kepala bayi. Seperti itu. Itu akan menimbulkan perdarahan. Jadi beresiko kita harus ke dokter atau bidan seperti itu. Kemudian kalau trimester 3 ada keluar air ketuban, berarti yang fisiologisnya ketuban itu keluar nanti pada saat proses persalinan seperti itu. Tapi kalau dia keluar masih trimester 3 berarti ada kegawat daruratan. Jadi itu kita bawa ke rumah sakit, nanti kolaborasi dengan dokter karena itu sudah tidak fisiologis, tidak normal. Jadi kolaborasi dengan dokter ahli dan biasanya penanganan pada trimester 3 kalau sudah ketuban pecah dini itu masih bed rest total dulu. Kita rawat di rumah sakit. Apabila pembukaan tetap jalan berarti sedapat mungkin diupayakan bisa lahir. Apabila ada penyulit setelah kita observasi selama kemajuan persalinan misalnya macet, itu ada tindakan seperti seksio seperti itu. Jadi kalau semacam obat cair atau perangsang itu tidak ada ya? Itu salah satu alternatif juga bisa. Itu sudah kolaborasi dengan dokter ahli. Jadi melihat kalau misalnya mau dirangsang ini bisa. Itu biasa kita lihat dulu pada saat pemeriksaan itu kesesuaian pertama bayinya dulu kita lihat Pak. Denyut jantungnya masih normal enggak di saat kita mau rangsang. Jangan sudah gawat janin kemudian kita rangsang. Nah, resikonya pasti sampai kematian bayi bisa. Gitu. Jadi ambil terapi ataupun tindakan itu sesuai dengan keadaan pasien saat itu. Gitu. Sesuai dengan kondisi pasien ya. Ya benar Pak, makanya pasien dengan kondisi seperti ini harus ada di rumah sakit karena ini sudah tindakan kolaborasi dengan dokter ahli. Seperti itu. Nah, Ibu Bidan ini ada yang bertanya lagi, Seska ini soal KB 3 bulan dan 1 bulan ini bedanya di mana ini? Kalau bicara KB 3 bulan dan 1 bulan, ini saya jelaskan sedikit dulu tentang alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi itu ada kontrasepsi hormonal sama non hormonal. Jadi yang hormonal itu ada KB suntik, pil sama implan. Itu yang KB hormonal. Bicara tentang KB hormonal, otomatis dia akan mengganggu sistem hormonal dalam tubuh dan salah satunya yang akseptor paling banyak keluhan itu haidnya tidak lancar atau gemuk atau wajah jadi hitam, ada fleknya itu. Kalau yang non hormonal itu IUD Pak, IUD pakai spiral itu yang paling bagus sebenarnya. Tidak ada hormon untuk mengganggu misalnya kecantikan lah, gangguan haid lah, itu tidak ada. Tapi banyak sekali masyarakat tidak mau ini pakai IUD ini. Padahal itu paling nyaman. Lama juga 8 sampai 10 tahun pemakaiannya. Seperti itu. Kalau KB 3 bulan dan 1 bulan, ini saya jelaskan sedikit tentang sistem hormonal dalam tubuh. Jadi perempuan itu hormon reproduksinya ada 2, hormon estrogen sama hormon progesteron. Namun tidak semua kadar 2 hormon ini dalam tubuh perempuan itu sama. Ada pada beberapa perempuan yang kadar hormon progesteronnya di atas, apabila masuk suntikan KB 3 bulan dengan isi kandungan KB itu progesteron, cuman progesteron saja, dia tidak akan pernah haid itu Pak, tidak akan turun haid. Karena sistem menstruasi dalam tubuh itu kan harus 2 hormon ini harus seimbang. Sementara posisi dalam tubuh hormon progesteronnya sudah di atas. Masuk lagi hormon dari obat KB, progesteronnya yang kandungan progesteronnya dari obat KB ini. Jadi makin tinggi kadar progesteronnya, sementara estrogennya di bawah, tidak mampu menyeimbangi. Nah ini yang bermain dalam tubuh kita sampai haid itu tidak turun. Dan pada beberapa perempuan yang kadar kedua hormon ini normal, sama, biasanya kalau masuk hormon progesteron dari KB ini, haidnya bisa turun tapi kadang-kadang. Ada yang bilang, cuma baflek seperti itu. Nah itu biasanya permainan hormon dalam tubuh atau penerimaan hormon dalam tubuh dengan hormon yang dari obat yang masuk ke tubuh kita seperti itu.
baik. Nah, gitu. Jadi kalau ada beberapa perempuan yang dia KB 3 bulan tapi tiap bulan haid. Nah, itu kadar hormon dalam tubuhnya beda dengan di kita seperti itu. Intinya untuk KB hormonal ini pasti dia akan mengganggu sistem seperti menstruasi, kerja hormon itu pasti akan terganggu. Karena kita menerima suplai hormon dari obat KB tersebut gitu. Oke. Baik, Ibu Bidan, ini kalau dari berbagai macam alat kontrasepsi yang ada, ini sebenarnya yang aman yang mana sih, yang yang tepat untuk digunakan ini? Ya, kalau kita sekarang lagi menggalang untuk tentang MKJP, Pak, metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi sistemnya menggunakan kontrasepsi ini ada sistem menunda, menjarangkan, dan mengakhiri. Oh ya? Jadi menunda, ya kalau menunda misalnya baru habis merit, belum suka punya anak, masih berkarir, berarti pakai obat KB yang menunda seperti obat KB, pil. ya. Iya, jadi obat-obat KB yang jaraknya tidak. Iya. Oke. Halo, Ibu Selviana. Iya. Halo, Ibu Selviana. Ya, halo Oke, Pak. iya, silakan lanjut. Jadi kalau yang sistem obat KB itu yang kerjanya menjarangkan, itu bisa pakai KB suntik, bisa pakai KB implan, itu menjarangkan, Pak. Dan terakhir itu fase mengakhiri, misalnya KB untuk mengakhiri. Biasanya ada KB tubektomi atau steril ya, pada perempuan, ikat kandungan seperti itu. Atau IUD juga bisa, misalnya melahirkan anak ketiga sudah umur misalnya 38 tahun, seperti itu. Kita pasang IUD 10 tahun kan nanti mau dicabut sudah 48 tahun. Nanti setelah dicabut dia sudah masuk masa menopause, pramenopause, seperti itu. Jadi itu Pak penjelasan saya tentang kontrasepsi. Iya. Oke. Baik Ibu Bidan Selviana, kayaknya waktu kita juga sangat terbatas ya untuk bincang-bincang kita pagi ini. Mungkin sebagai closing statement nih, himbauan ya sebagai berprofesi sebagai bidan ya, kira-kira seperti apa untuk masyarakat Sulawesi Utara ataupun pendengar yang mendengarkan kita pagi ini ya, mungkin juga untuk para remaja, anak-anak muda ya, remaja putri, gimana? Seperti apa himbauannya sekaligus closing statement kita untuk pagi ini? Silakan Ibu Bidan. Ya, terima kasih. Jadi closing statement saya ataupun himbauan saya selaku bidan dan tenaga bidan, pada kesempatan ini saya senantiasa mengajak semua masyarakat atau kader-kader kesehatan yang baik bertugas langsung sebagai tenaga pelayanan kesehatan di wilayah masyarakat ataupun tidak, baik keluarga, orang tua ataupun anak-anak remaja, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah, baik itu mulai dari pelayanan kesehatan yang terstandar melalui program-program kesehatan yang ada di tempat kita masing-masing, dan teristimewa untuk kasus-kasus tentang kesehatan seksual remaja ya, atau kesehatan reproduksi remaja. Saya menghimbau orang-orang tua dari anak-anak remaja kita untuk senantiasa merangkul ataupun mengajak anak-anak kita untuk curhat ya, senantiasa memberikan waktu walau hanya sebentar dalam setiap harinya. Kita harus berkomunikasi dengan anak-anak kita dengan baik, karena kebanyakan anak-anak yang salah jalan seperti ini banyak karena kurangnya komunikasi dengan kurang komunikasi. Iya, kurang komunikasi dari orang tua, dan banyak memberikan waktu mereka untuk bergaul di luar sampai sudah tidak ada batasannya lagi seperti itu. Jadi kami tak henti-hentinya menghimbau, walaupun kami tenaga kesehatan dengan program pemerintah yang sekian banyak kami lakukan, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua dari anak-anak remaja, itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke, itu mungkin Pak dari saya. Iya, dengan demikian berakhir sudah untuk forum Kawanua kita untuk pagi hari ini ya, dengan topik Hari Bidan Nasional. Terima kasih untuk narasumber kita pagi ini, Ibu Bidan Selviana H. Deowali, SST MKes, selaku Ketua IBI Cabang Bola Mondow Selatan. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi terima Ibu. Kasih, Pak. Sukses pagi. terus ya untuk Anda. Dan ya, dengan demikian berakhir untuk forum Kawanua pagi ini. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia.
berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.